kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami kembali datang kepadamu pada pagi hari ini. Memohon anugerah ya Tuhan, supaya kami dikuduskan, supaya kami boleh mendengar firman Tuhan. Supaya kami boleh mengerti dan firman itu boleh mempengaruhi hidup kami. Kami juga menyerahkan hamba-Mu supaya Engkau menolong dia untuk mengatakan apa yang harus dikatakan. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci yang akan menolong dia dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, baik secara fisik, baik secara pikiran ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan semua, biarlah Roh-Mu yang leluasa bekerja di tengah-tengah kami, baik di sini, baik di rumah, dimanapun saja orang mendengar firman. Kami berdoa supaya Roh Kudus yang akan melawat kami lagi dan menolong kami membaharui. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada tiap-tiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, hari ini itu adalah hari seperti hari ulang tahun Anabaptis sedunia ya. Iya, yang berdiri pada tahun 1525. Jadi 3 gereja Anabaptis atau Mennonite di Indonesia, GKMI, GITJ, dan JKI, 3 sinode, hari ini merayakannya bersama-sama. Ya, saya mengambil nats yang sama dengan yang dihotbahkan di seluruh dunia dalam hari ulang tahun Mennonite ini. Ya, bahannya terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 5. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Iya, ini bukan nats yang asing bagi kita. Kita akan membacanya dengan tema berjalan bersama Tuhan ya, atau mengikuti Tuhan bersama-sama. Mengikuti Tuhan bersama-sama. Saya bacakan karena ini hanya 5 ayat ya. Yang lain juga boleh ikut membaca ya, yang di rumah juga maksud saya bisa ikut membaca, yang di sini juga bisa ikut membaca. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Kita mulai 1, 2, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Coba kita lihat sebentar Kejadian 11 ayat 31. Ini pun kita baca bersama-sama 1, 2, ya. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Iya, kita tahu sejak banjir Bah itu datang, yang tinggal hanyalah Nuh ya dengan anak-anaknya dan menantunya ya, Sem, Ham, Japet dan menantunya. Iya.
Abram ini keturunan dari siapa? Ya, kalau kita melihat dalam daftar keturunan, Abram ini keturunan dari Sem. Iya, dia keturunan dari Sem, tapi sudah berapa generasi ya, barulah lahir Abram ini. Jadi Nuh dulu menyembah kepada Allah, anak-anaknya mengenal Allah yang benar. Iya, tapi setelah berapa generasi, ayah dari Abram ini menyembah berhala loh. Iya, kalau kita membaca kitab Joshua pasal 24 ayat 2, dikatakan di sana Terah beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Iya, jadi dalam sekian generasi bisa akhirnya kembali lagi kepada penyembahan berhala. Sebenarnya kalau kita evaluasi memang harus terjadi re-evangelisasi ya, penginjilan kembali. Karena setelah sekian masa, walaupun Nuh percaya, anaknya menjadi percaya, tapi Terah sudah beribadah kepada Allah yang lain. Iya, kita tidak tahu, tapi Talmud mencatat bahwa Terah ini adalah orang yang bahkan menjual berhala-berhala, tapi itu tidak tertulis di Alkitab. Di Alkitab hanya dikatakan dia menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Iya, jadi saya berenung-renung sambil memikirkan ini, berapa generasi sih orang bisa bertahan dari Injil yang pertama dia dengar gitu ya? Berapa generasi? Nuh, anak-anaknya, anak-anak kempu Nuh gitulah ya. Iya, lalu kita melihat tiba di Terah kok menyembah berhala gitu ya. Iya, ya seperti itulah yang terjadi. Jadi Talmud itu buku orang Judaisme, ya mencatat ya bagaimana Abram pernah gitu ya memukuli semua berhala-berhala yang dijual oleh ayahnya ini gitu. Lalu kemudian ayahnya bertanya, kenapa kamu lakukan itu? Oh, tadi dibawa kepada dia tepung untuk persembahan. Jadi patung-patung ini berantem gitu satu dengan yang lain, kata Abram kepada bapaknya gitu. Iya, maka ya kacaulah karena tepung ini jadi berserakan dan mereka pecah gitu. Nah, artinya patung-patung ini menjadi retak dan pecah karena mereka berantem gitu. Jadi datang kata bapaknya, kan mereka tidak bisa bicara dan mereka nggak bisa bertengkar gitu. Ya, jadi akhirnya dia berkata kepada ayahnya, kalau patung ini tidak bisa bicara, tak bisa bertengkar pun tak bisa, kenapa dia dijual menjadi sembah-sembahan orang? Tapi ini tidak di Alkitab, di Talmud ya. Itu buku orang Judaisme, buku orang Israel yang tidak termasuk dalam kanonisasi Alkitab seperti itu. Iya, jadi kita melihat tadi di sini sebenarnya mereka sudah migrasi ya, transmigrasinya namanya, atau pokoknya pindah gitulah dari Ur-Kasdim menuju ke Kanaan. Ini sebelum panggilan Abraham loh. Tetapi di tengah jalan di sebuah kota bernama Haran mereka berhenti. Di sana mereka tinggal. Yang ikut ke sana tentu ya orang tua dari Abram dan saudaranya. Dia sebenarnya 3 bersaudara, 1 sudah meninggal. Ya, Haran itu nama saudaranya juga, kota yang mereka tinggali itu juga namanya Haran. Jadi Haran ini adalah orang tua Lot, ya, anak saudara daripada Abram. Jadi mereka tinggal di Haran sampai kapan? Sampai ayahnya Abram yaitu Terah mati. Setelah itu Tuhan berbicara. Jadi saya tidak tertulis, tapi saya memikirkan apakah Tuhan sebelumnya sudah berbicara, lalu ini bukan berbicara satu kali saja gitu ya. Ya, tapi tidak dicatat, tapi di sini dikatakan setelah Terah mati justru Tuhan mengatakan kepada Abram untuk pergi meninggalkan. Bukan saja meninggalkan Ur-Kasdim, tapi juga meninggalkan Haran untuk melanjutkan perjalanan ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan.
Jadi saya merasa ini bukan satu kali saja Allah menyatakan diri kepada Abram. Ya, mungkin entah sudah keberapa kali, dan di sini Tuhan berfirman kepada dia untuk pergi, untuk meninggalkan ya penyembahan berhala, untuk meninggalkan kehidupan yang lama, bukan di Ur Kasdim saja tapi juga di Haran, untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan tidak menyuruh dia ya meninggalkan persekutuan orang percaya, bukan. Ini penyembahan berhala yang harus ditinggalkan. Zona nyaman hidup di dalam dosa, ini yang disuruh oleh Tuhan ditinggalkan oleh Abram dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Iya, ini sangat penting ya, karena Allah tidak pernah menyuruh kita meninggalkan orang percaya, tapi yang di sini disuruh tinggalkan itu adalah kehidupan yang lama, kehidupan di dalam dosa, kehidupan yang sekalipun nyaman dan kaya ya, oleh karena penyembahan berhala itu, itulah yang harus ditinggalkan dan mengikuti Tuhan ya ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagian awal ini sangat penting kita renungkan, karena Tuhan memisahkannya untuk memberkatinya. Ketika Tuhan memisahkan kita dari kumpulan pergaulan kita yang penuh dengan dosa, atau kumpulan di mana bukan Tuhan yang dimuliakan di situ, ya, itu tujuan Tuhan adalah supaya ada yang dilakukan dan itu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada berkat spesial yang Tuhan mau. Saya sudah mulai lagi memikirkan tentang konseling penyerahan anak dan juga bahan tentang konseling pranikah. Ya, siapa tahu tahun ini ada yang menikah seperti itu ya. Saya ingat kembali ya kitab Korintus itu, janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang. Iya. Jadi memang harus memiliki roh yang sama. Tuhan bilang di Korintus, keluarlah dari situ supaya aku menjadi Allahmu ya, dan engkau menjadi anak-anakku. Ya. Waktu saya tidak ingat kelompok mana kami membahas, berjalankah dua orang bersama-sama kalau tidak sepakat. Saya rasa pemuda ya. Berjalankah dua orang bersama-sama kalau tidak sepakat? Kita pun tidak bisa berjalan bersama Tuhan kalau tidak sepakat. Kita dengan kita pun takkan bisa berjalan bersama-sama kalau tidak ada hal yang sepakat. Ya, saudara-saudara, ada nilai-nilai yang kita pegang bersama maka bisa kita bersama. Tapi kalau yang satu memegang nilai-nilai kerajaan Allah dan yang lain memegang nilai-nilainya, ya tentu ini bagaimana berjalan dua orang bersama-sama kalau tidak sama. Ya, kenapa kadang sangat keras kita melihat di Alkitab ini bahwa harus menjadi satu dengan yang satu roh. Iya, karena memang di mana titik temunya? Di mana titik temunya? Karena yang satu akan mau menjadikan Allah itu Allahnya, sementara dia mau yang lain yang menjadi Allahnya. Yang satu mau mengikuti Tuhan, tapi yang lain tidak mau mengikuti Tuhan. Maka titik berjalan bersama ini nanti akan berhenti ini karena tidak sama. Tidak bisa sama. Iya, kecuali ya menjadi sama. Hanya itu jalan keluarnya. Kalau menjadi satu roh, memiliki nilai yang sama, memiliki ya firman Tuhan yang sama, bisa berjalan bersama-sama. Tapi kalau tidak, ya memang tidak bisa. Ya, Allah mau Abram berjalan bersama-sama dengan dia. Dan untuk bersama-sama dengan Tuhan berjalan, ada yang harus dia tinggalkan. Ada yang harus dia keluar dari situ. Keluar dari penyembahan berhala. Sekalipun nyaman dalam berhala itu karena banyak secara harta dia dapat. Ya, tapi
Tuhan tidak mau dia dalam zona nyaman harta yang didapat, ya, karena tidak bisa berjalan bersama-sama. Karena itu Tuhan bilang keluar dari sana, Abram, bawalah, ya kan, keluargamu, kan gitu ini kira-kira, ya kan, bukan sendirian dia dipanggil, dia di sini disuruh pergi dari rumah bapaknya, dan dia membawa bersama-sama dengan dia istrinya, bukan istrinya saja, dia juga membawa kemenakannya dan orang-orang yang selama ini bersama-sama dengan dia. Karena ketika dia sudah pindah ke Haran, di sana pun sebenarnya dia kalau secara materi dia tidak kurang. Ya, jadi ada banyak orang kerjanya yang menolong dia. Ya, yang mengangon, katakanlah seperti itu, yang mengurus ternak-ternaknya. Dan itu ikut bersama-sama dengan dia. Dan kalau dia keluar, ada janji Tuhan, ada janji berkat bagi dia. Tuhan bilang, ku bawa kamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Apalagi yang dikatakan Tuhan, ku buat engkau menjadi bangsa yang besar, aku memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, engkau akan menjadi berkat. Ya, kita lihat janji Tuhan ini sungguh sangat luar biasa. Tuhan bukan hanya memberikan negeri yang dituju, kemana tujuan perjalanan ini. Negeri yang dituju itu adalah tanah Kanaan pada waktu itu. Dan Tuhan juga katakan, walaupun dia, ya, istrinya mandul, ya, dan dia belum punya keturunan langsung pada waktu itu, tapi Tuhan bilang, akan kubuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, memang tidak digenapkan pada waktu itu, tapi kemudian bahkan, ya, Abram saya rasa tidak lagi melihat dengan mata jasmani keturunannya yang sudah menjadi besar, yang menjadi sebuah bangsa yang kemudian disebut dengan bangsa Israel. Iya, anak-anak dari cucunya Yakub, 12 suku yang kemudian Tuhan berkati di Mesir, ya, ketika ya, justru bukan di tanah perjanjian pun masih disertai oleh Tuhan. Dan ketika mereka kembali, jumlah mereka, ya, yang bisa berjalan kaki itu 650.000 orang laki-laki, belum dihitung perempuan dan belum dihitung anak-anak dan lansia yang mungkin dibawa dengan naik kereta kayak kereta lembu gitu atau kereta kuda gitu, ya. Ya, jadi kemungkinan jumlah mereka adalah sekitar 2 juta. Dan itu sudah menjadi satu bangsa yang besar. Dan nama Abram bukan saja dikenal pada masa itu, ya. Iya, tetapi ya, raja-raja negeri Sodom mengenal nama mereka, itu tetangganya. Iya, dan nama Abram ini tersohor. Bahkan hari ini pun semua bangsa di dunia, ya, pasti pernah mendengar nama Abram yang kemudian berubah menjadi Abraham. Ada janji Tuhan, dan janji itu jika maka, ya, kalau dia meninggalkan negerinya, kalau dia mengikuti Tuhan, ya, ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, kalau dia menaati Tuhan dalam hidupnya, maka, ya, kita melihat dari pihak Tuhan ada bukan saja secara materi Tuhan memberikan, tetapi juga yang paling hebat saya rasa adalah untuk menjadi berkat. Ya, bahkan orang di sekelilingnya, ya, orang-orang yang dia bawa berjalan bersama-sama dengan dia pun melihat Tuhan, ya. Dan mereka juga ketika Abram diberkati, mereka juga kan mendapat berkat dari berkat yang disampaikan kepada Abram itu, gitu. Bahkan Lot yang adalah kemenakannya pun turut menjadi super kaya, ya, ketika mereka sudah sampai ke tanah Kanaan itu, ya, sehingga diantara yang menjaga ternak Lot dan yang menjaga ternak Abraham ini terjadi perkelahian di antara mereka. Mungkin karena sumur atau air atau apa,
ya muncul seperti itu karena terlalu banyak sudah berkat yang ada. Saudara-saudara, ketika ya Abram menyuruh Lot untuk memilih, ya maka Lot memilih daerah yang paling hijau, daerah yang banyak airnya, daerah yang secara peternakan akan sangat menguntungkan bagi dia. Tapi dia meninggalkan sumber imannya. Dia meninggalkan penyebab dia diberkati selama ini. Dia meninggalkan Abram yang dipanggil oleh Tuhan. Dan dia pergi dekat dengan kota Sodom dan Gomora, baru bergeser pelan-pelan dari tinggal di tenda di luar Sodom dan Gomora menjadi membangun apartemen di Sodom dan di daerah Sodom. Pergeseran yang sangat luar biasa. Memang kalau dari segi harta dia tidak kekurangan. Bulu dombanya bisa dia jual dengan mahal, ternaknya mendapat cukup rumput, cukup air, sehingga dia bisa membeli rumah di Sodom, rumah batu. Bayangkan dari rumah yang hanyalah tenda, ya, menjadi rumah batu. Ibarat hari ini itu kan dari rumah kumuh naik ke apartemen seperti itu. Dan itu membuat Lot itu saya rasa dia kehilangan arah, bahwa yang terpenting yaitu bagaimana supaya Tuhan dekat. Saya rasa tidak di situ lagi. Dan kita semua tahu kisah tragis ketika Sodom dan Gomora dihukum dan Tuhan ya mengatakan kepada Abram bahwa kalau sekian orang saja ada percaya maka tidak akan dimusnahkan. Tapi kita melihat kasihan Tuhan terhadap Lot ini, sehingga diutuslah utusan ke sana, nginap di rumahnya, malaikat yang mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tapi kita melihat hati istrinya bukan pada Tuhan. Ya, hati istrinya tidak pada Tuhan. Hati anak-anaknya pun tidak pada Tuhan. Dan kisah tragis ini berakhir dengan Lot memang diselamatkan, tetapi keluarganya hancur-hancuran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berkat bisa didapat oleh Lot, tetapi Tuhan dan keselamatan keluarganya itu yang terpenting dan itu menjadi hilang. Ya, mari kita kembali ke nats ini tadi. Ya, Tuhan memanggil tadi Abram dan dia rela meninggalkan semuanya. Tapi sebenarnya dia meninggalkan untuk mendapatkan yang lebih baik, ya. Sebenarnya seperti itu. Iya. Jadi kalau kita hubungkan ini dengan perjanjian baru, barang siapa yang menyangkal dirinya, iya kan, mengikut aku, iya, maka ada janji Tuhan juga kepada orang yang demikian. Bahwa orang itu bukan saja layak, tetapi orang itu juga disertai, dan disertai berarti diberkati oleh Tuhan. Sehingga ketika murid-murid pernah bertanya, kami sudah meninggalkan, ya, Petrus meninggalkan nelayannya, kan gitu ya. Yang lain juga meninggalkan pekerjaannya, juga meninggalkan ayah ibunya, lalu ya sanak saudaranya, dan kemudian mereka bertanya, apa yang kami dapat? Kami kan sudah tinggalkan semua. Ya kan Tuhan bilang bahwa siapa meninggalkan saudaranya akan mendapat saudara 100 kali lipat, kan begitu ya. Iya, tidak pernah Tuhan melihat orang meninggalkan sesuatu oleh karena perintahnya, oleh karena kehendaknya, lalu Tuhan akan merugikan orang itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita melihat di sini Tuhan ya memanggil Abram, banyak yang dia tinggalkan, banyak hal. Ya banyak hal. Tetapi dia banyak hal juga dia dapat. Justru
yang tidak mungkin ada pun jadi ada. Siapa bilang Abraham mungkin memiliki sebuah negeri, keturunannya memiliki sebuah negeri? Iya, tapi Tuhan memberikan sebuah negeri. Siapa bilang ya bahwa nama Abraham akan dikenal di seluruh, di mana saja? Tapi itu jadi. Bahkan siapa yang berpikir bahwa dia bisa menjadi berkat dan pada zamannya dan keturunannya, ya itu singular, dapat menjadi berkat bagi seluruh kaum di muka bumi? Impossible, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dari keturunannya ada orang yang akan menjadi berkat bagi segala suku bangsa yang ada di dalam dunia? Kan tidak masuk akal. Dia kecil loh. Dan pada waktu itu keturunannya belum seperti sebuah bangsa yang besar. Tapi Tuhan bilang, olehmu semua kaum, semua yang bahasanya beda-beda di bumi ini, semua mereka akan memperoleh berkat. Ya. Siapa yang menyangka bahwa dari keturunannya lah Yesus akan lahir ke dalam dunia, dan Yesuslah menjadi pohon keselamatan bagi bangsa-bangsa. Segala suku bangsa memerlukan dia. Segala suku bangsa ya akan diberkati oleh karena Abraham mau meninggalkan negerinya, meninggalkan penyembahan berhala, meninggalkan zona nyamannya, lalu kemudian dia mengikuti Tuhan. Iya. Jadi kembali ya, kita diingatkan lagi, disegarkan lagi. Kadang-kadang kita ingin memperoleh berkat besar, tapi kita tidak ingin kehilangan apapun. Kita tidak mau kerugian apapun. Kita tidak mau meninggalkan apapun. Kita tidak mau meninggalkan berhala. Kita tidak mau meninggalkan kenyamanan hidup kita. Sudah terlalu nyaman di situ. Dan akhirnya karena kita tidak sanggup meninggalkan, Tuhan juga tidak sanggup, tidak mencurahkan berkat yang impossible tadi dalam hidup kita. Saya rasa kenapa ya ketika Hudson Taylor meninggalkan Inggris, berangkat ke China dengan modal yang sebenarnya tidak seberapa, tapi berapa banyak yang kemudian Tuhan curahkan untuk China. Karena kemudian ada ratusan bahkan ribuan orang dari berbagai negara datang ke sana. Siapa yang memberi makan itu semua? Siapa yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan di lapangan-lapangan? Ketika ada orang yang berani mengikuti Tuhan dengan meninggalkan banyak hal dalam hidupnya, Tuhan juga tidak tanggung-tanggung dalam ketaatan kepada Tuhan itu. Kadang meninggalkan satu sore saja untuk PA pun sulit gitu ya. Iya, kadang orang yang bekerja sangat sulit meluangkan waktu hanya untuk ibadah keluarga pun. Saudara-saudara, kita nanti bisa berubah menjadi seperti Lot. Kita beroleh harta, kita beroleh segala-galanya. Tapi kita kehilangan jiwa-jiwa yang berharga di samping kita karena kita tidak bisa melepas, tidak bisa memberi waktu. Kita tidak merelakan ada yang dikorbankan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Mari kita pikirkan akan hal ini ya. Karena saya merenungkan ini kembali gitu ya. Walaupun kisah Abraham ini sudah sering kita dengar, tapi dalam lagi bagi saya ya, bahwa yang melepas itunya Tuhan akan menambahkan apa yang perlu. Bahkan seluruh janji Tuhan digenapkan. Negeri genap, ya. Bangsa besar genap, iya. Berkat, wah, nggak ada catatan Alkitab, ya, bahwa akhir hidup dari Abram itu sangat miskin gitu, enggak.
Padahal tadi Alkitab mencatat ketika dia dipanggil Tuhan, ketika dia berangkat umurnya 75. Saya mencari tahu umur berapa dia mati. Dia mati di umur 175. Berarti setelah dia pergi setengah umur lah itu ya kan, dia masih hidup 100 tahun lagi. Iya, kalau ibarat kita hari ini berarti iya, ini dia berangkat bukan di pertengahan usia, lebih muda dari pertengahan usia. Dan Tuhan memberkatinya, sekalipun memang ada ada bukit dan ada lembah yang dia jalani. Pernah juga dia kelaparan, ya, sehingga dia pernah ke Mesir, pernah dia berdusta mengatakan istrinya itu saudaranya karena dia takut dibunuh oleh Firaun karena istrinya sangat cantik, nanti istriku diambil ya dan aku dibunuh, seperti itu. Pernahnya dia mengandalkan pikirannya. Tetapi review kehidupan Abram, jangan kita hanya melihat kapan dia pernah kalah, tapi mari kita lihat perjalanan hidup yang menuntun dia kepada iman yang penuh, sehingga ketika dia disuruh mempersembahkan anaknya itu, siapa sih yang sanggup menyerahkan yang paling dikasihi, penyambung keturunan, ya, yang kata Tuhan, dari keturunanmu nanti semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, tapi justru itu pun diminta oleh Tuhan. Dia meyakini bahwa dari dalam dunia orang mati pun dia bisa menerima anak itu kembali, karena dia sudah sampai kepada iman yang dewasa. Ya, dia mengambil keputusan menyerahkan anaknya. Dia mengambil keputusan menyerahkan apa yang paling dia kasihi, dengan mengimani bahwa Allah bisa membangkitkan orang mati. Allah bisa membangkitkan anaknya kalaupun nanti mati karena dipersembahkan. Allah melihat imannya akhirnya menuju kedewasaan, dan sampai dewasa dia bisa mengambil keputusan yang benar dalam hidupnya. Dan Allah melihat itu dan Allah sangat menghargai itu, bahwa dia mengambil keputusan untuk menaati Tuhan dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini sedang berjalan juga. Kita dipanggil masing-masing keluar dari latar belakang kita masing-masing. Ada yang kita menyembah berhala, ada yang kita rendah diri, ada merasa tidak berguna, berbagai-bagai latar belakang kita semua. Kita dipanggil keluar mengikuti Tuhan supaya hidup kita boleh menjadi berkat. Jadi bukan Abram saja yang dipanggil untuk diberkati, kita juga dipanggil untuk diberkati. Cuma kita tidak ada satu negeri tertentu ke sana Tuhan memimpin kita secara daerah geografis di bumi ini, tapi kita semua dituntun, diarahkan berjalan menuju kemana? Ke surga. Ada negeri yang dijanjikan juga bagi kita. Iya, negeri kekekalan, di mana Tuhan ada, di mana Tuhan menjadi raja. Kita semua sedang berjalan menuju ke sana. Dan Tuhan mau memberkati kita bukan saja di sana, tapi di bumi juga. Sama seperti Abram dalam perjalanannya, ada berkat sepanjang jalan juga. Walaupun ada pergumulan juga. Seperti itu juga kita, ada janji-janji Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan janjikan juga kepada kita. Saya memikirkan ini, saya melihat Allah tidak pernah merugikan orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dalam ketaatan kepada Tuhan. Walaupun tak semua kita bisa pahami jalan hidup ini, mengapa pernah kelaparan dan harus ke Mesir, tetapi Allah merenda semua itu menjadi hal yang baik, menjadi hal yang baik. Itu tetap masih saya yakini.
Tetap Roma 8 ayat 28 itu Allah turut bekerja. Dia bisa mengubah, overrule setiap keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencari wajah Tuhan. Ya, ini yang harus kita gumulkan, karena kadang-kadang ya mungkin kita tidak lagi mencari wajah Tuhan. Kita menghadapi masalah dengan pikiran kita, dengan perasaan kita yang dikontaminasi oleh ketidaksempurnaan, oleh dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perlu hati yang murni dalam mengikut Tuhan. Dan Abram ya diproses Tuhan sampai bukan saja memiliki hati dan iman yang murni, tapi kedewasaan yang penuh, sehingga sungguh-sungguh ya kita melihat bagaimana teguhnya imannya mengikuti Tuhan. Ya, sekalipun istrinya mungkin menangis kalau tahu anak itu mau dipersembahkan. Ya, sekalipun mungkin istrinya akan meraung-raung, tetapi ketaatannya kepada apa yang Tuhan katakan untuk mempersembahkan anak itu benar-benar dilakukannya. Dan ketika hatinya sudah teruji, Tuhan tidak juga menerima persembahan anak itu. Tuhan menggantikan anak itu dengan seekor domba yang kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan memang dari awal sebenarnya hanya ingin melihat hati, hanya ingin menguji hati dari Abram. Benarkah bahwa Allah penting bagi hidupnya? Benarkah bahwa Allah yang terutama dalam hidupnya? Allah mau melihat itu. Dan kalau dari segi berkat sebenarnya bukan hanya Ishak yang diberkati. Cuma memang keselamatan tidak mungkin dari keturunan yang lain, harus dari Ishak. Tapi bukankah Ismail yang mengenal Allah bapaknya Abram juga diberkati? Dia kemudian memiliki juga banyak keturunan dan raja-raja ya dilahirkan juga dari keturunan Ismail. Ya, Ismail sebenarnya juga memiliki Allah Abraham sebagai Allahnya. Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita tahu bahwa Ismail tinggal di padang gurun, tapi padang gurun itu kemudian menjadi kota-kota. Kalau dipikirkan hari ini letaknya di mana gitu ya. Di mana ya semua letaknya memang di Timur Tengah. Mesopotamia, Ur-Kasdim itu ya juga di Timur Tengah. Mungkin letaknya di Irak hari ini. Iya. Lalu Beersheba kemana Hagar itu pergi, mungkin letaknya di Turki Selatan seperti itu ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti Tuhan bersama-sama. Ini sangat penting dalam konteks gereja. Bersama-sama, kita bersama-sama berjalan menuju kepada surga. Kita berjalan bersama-sama di dunia ini dalam nilai-nilai Alkitab. Kita itu menjadi standar, itu menjadi pedoman dalam hidup kita. Dan kita dipanggil juga, semua kita diberkati supaya menjadi berkat. Berkat yang Tuhan beri tidak pernah untuk kalangan sendiri. Berkat itu tidak selalu juga bentuknya hanya materi. Berkat yang terbesar adalah kalau Lot bisa sampai kepada keselamatan. Berkat yang terbesar adalah kalau anak-anak kita bisa sampai kepada keselamatan. Orang-orang lain di sekitar kita bisa sampai kepada keselamatan. Ya, memang pernah ada janji Tuhan, keturunan orang benar tidak pernah meminta-minta roti.
kalaupun mereka diberkati, kalau hanya berkat jasmani, tapi tidak turun berkat rohani, berkat keselamatan, apa juga gunanya semua itu? Iya, hanya kelebihannya senang dia hidup di bumi, kan hanya itu saja. Tapi kalau berkat rohani itu tidak didapat, apa jadinya? Saudara-saudara, itulah sebabnya terhadap keturunan orang benar pun Injil masih tetap diberitakan. Kan tidak otomatis karena bapak ibunya sudah bertobat, anaknya juga bertobat. Injil harus diberitakan kepada anak-anak supaya mereka juga sampai kepada keselamatan. Berapa banyak kita salah mengerti Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Allah, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Orang melupakan ayat 32 dan ayat seterusnya, bahwa Injil diberitakan kepada seisi rumahnya, dan seisi rumah itu memberi dirinya untuk dibaptis, untuk diselamatkan. Jadi ada di sana kesempatan bagi keturunan kepala penjara itu atau seisi rumahnya, istri dan anak-anaknya dan mungkin orang-orang lain yang bersama-sama dengan dia, untuk boleh mendengar Injil yang diberitakan, ya. Dan mereka, kata kunci, memberi dirinya, ya, untuk dibaptis. Seseorang yang mau dibaptis pada zaman itu, kalau dia berlatar belakang penyembah berhala, kalau enggak benar-benar dia percaya kepada Tuhan, tidak akan memberi dirinya dibaptis. Tidak seperti hari ini, hanya oleh karena sudah katekisasi, sudah lulus pelajaran CD-nya, dibaptis. Banyak kita dibaptis tanpa iman kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada orang dibaptis dengan jimat masih di dalam kantong. Saudara-saudara, iman yang benar, ya, seharusnya nampak baru kemudian orang itu, ya, dibaptiskan atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, artinya menjadi pengikut Bapa, pengikut Anak dan pengikut daripada Roh Kudus. Ketika orang dibaptis atas nama Yesus, itu artinya bahwa dia rela mengikuti Yesus sepanjang kehidupannya. Jadi ketika kita memberi diri, ya, dibaptis itu artinya kita menjadi pengikut dari Allah Tritunggal, ya, mengikuti Allah Bapa, mengikuti Yesus Kristus, dan mengikuti Roh Kudus yang diberikan kepada kita pada hari kita diselamatkan. Iya, jadi sesuai tema kita hari ini, kita juga dipanggil untuk keluar. Saya tidak tahu dari mana lagi Tuhan mau kita keluar untuk mengikuti Tuhan ke negeri, ke tempat, ataupun kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan akan juga memberkati kita. Dan berkat itu sekali lagi tidak pernah untuk diri. Itu adalah supaya sampai orang lain ke sorga. Orang-orang sekitar kita, orang-orang di jalan hidup kita. Ayat 3. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini berbicara tentang jaminan perlindungan Tuhan. Kalau ada orang yang merencanakan yang jahat kepada orang itu, Tuhan melindungi. Bahkan kita melihat ini sepertinya tidak ada yang akan bisa masuk kutuk terhadap Abram itu. Tapi malah kutuk itu akan berbalik kepada orang yang mengutuk Abram. Tapi orang yang memberkati dia akan juga diberkati oleh Tuhan. Bagaimana penerapan itu hari ini, ya? Siapa yang berani menjamah orang benar, yang Tuhan tidak akan murka atas orang itu? Iya. Dan kalaupun ada usaha orang yang buruk kepada orang benar, Tuhan akan membela orang itu. Saya teringat kepada Yusuf dengan saudaranya yang menjual dia.
kepada orang Midian, dan kemudian orang Midian menjual dia kepada orang Mesir. Boleh saja orang mereka-rekakan segala yang jahat, tetapi Tuhanlah mereka-rekakannya untuk menjadi kebaikan. Boleh saja anak-anak daripada Daud memberontak kepada dia, tapi Tuhanlah yang menjagai Daud dalam hidupnya sehingga dia bisa kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya tidak perlu takut ya dikutuk oleh orang lain. Bileam berusaha mengutuk Israel, tapi firman Tuhan berkata, tenungan pun tidak mempan karena Allah sudah menetapkan untuk memberkati. Jadi ketika Tuhan menetapkan untuk memberkati, ya, maka Tuhan akan memberi berkat itu. Tapi extended blessing, ya, berkat itu bisa meluas kepada orang lain. Kalau orang itu juga masuk ke dalam, ya, dalam arti kata mereka bukan mengutuk tapi memberkati. Tapi kalau mereka mengutuk, kita melihat tadi, aku pun akan mengutuknya, kata Tuhan. Jadi lawannya bukan manusia, bukan Abram ketika ada niat yang jahat, tapi lawannya adalah Tuhan yang sudah memanggil, yang sudah memilih Abram untuk mengikuti dia seumur hidupnya. Yang terakhir tadi di sini, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini tadi yang saya bilang sangat spesial. Berkat jasmani tidak terlalu spesial karena orang-orang tidak mengenal Allah pun banyak diberkati secara jasmani. Mereka bisa juga, ya, punya kekayaan, punya segala-galanya. Bagi saya melihat firman Tuhan ini, berkat terbesar bukan jasmani, bukan rumah yang besar. Berkat terbesar adalah, ya, diberkati oleh Tuhan dengan memperoleh berkat yang khusus, yaitu keselamatan, dipisahkan oleh Allah menjadi berkat bagi orang lain. Itu benar-benar berkat besar. Kalau kita, ya, dipanggil oleh Tuhan, melalui kita orang lain mendapat berkat di muka bumi ini, saya rasa itu berkat terbesar. Karena kalau berkat jasmaninya kita tolong orang, ya kan, sampai di manalah itu. Di dunia semua berkat akan tinggal, tapi berkat rohani ini tidak akan pernah tinggal di dunia. Ini akan tinggal, ya, ini akan tidak tinggal, tapi ini akan dibawa sampai kepada kekekalan. Ada orang yang mau WA saya, lucu saya rasa kalimatnya, kiranya ibu menuntun saya sampai selama-lamanya gitu. Saya bingung, ini apa maksudnya gitu. Ya, tadi pagi saya sempat jawab, saya bilang, saya tidak mungkin menuntun kamu selama-lamanya, karena hidup saya fana sementara. Tapi Tuhan dan firman-Nya bisa menuntun kamu sampai selama-lamanya. Salah letak dia. Dia meletakkan saya menuntun dia selama-lamanya, kan aneh itu. Emangnya saya siapa? Saya, ya, semalam umur saya 61 tahun, ya kan. Berapa tahun lagi lah saya duduk di sini. Sekarang aja jalan ke depan sudah berat. Iya. Bukan karena enggak semangat, tapi karena memang kakinya pun sudah tak sanggup menahan tubuh ini. Maunya turun 15 kilo lagi, tak kayak mana caranya, enggak tahulah. Iya, jadi saya tidak akan menjadi berkat selama-lamanya, enggak. Iya, saya akan mati, tapi enggak tahu kapan. Berharap tahun ini gitu ya. Iya, karena terlalu berat. Iya. Tapi ya terserah Tuhan juga. Kalau enggak tahun ini, ya kapan dia maulah. Kalau dia memang masih menguatkan, kiranya ada kekuatan itu gitulah.
Karena kadang memang gak ada lagi kekuatan untuk terus gitu ya, gak ada kadang-kadang. Aku gak tahu apakah karena imanku makin merosot di masa tua, ataukah karena penyakit, saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya lebih lagi membutuhkan Tuhan dan membutuhkan saudara-saudara di dalam Tuhan untuk menopang, ya, untuk berdoa, untuk menopang. Iya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita hanya membawa orang untuk istilahnya seperti seorang perantara gitu ya, mak comblang. Jadi kalau orang itu sudah jumpa dengan buah hatinya itu, kan gak di situ lagi ya kita terus. Supaya bisa imannya kokoh, ya, di dalam Tuhan, bukan di dalam pendeta. Iya, tapi di dalam Tuhanlah letak iman dan disitulah orang seharusnya melekat. Iya, itulah sebabnya kita diajari seperti anak-anak yang bertambah dewasa untuk bisa mandiri dalam iman, dalam keputusan, supaya sungguh jangan seperti sejarah Israel ketika raja-raja itu yang takut akan Tuhan hidup mereka bertuhan. Tapi ketika nabi-nabi atau raja-raja itu tidak hidup, habislah mereka. Saya merindukan, ya, supaya kalaupun saya nanti tidak ada, masih ada iman yang bertahan hidup. Beberapa hari lalu teman-teman dari Kuala berkunjung kemari, ya ingin melihat saya yang sudah tua gitu. Iya, saya senang juga dengan mereka. Kami sedikit nostalgia masa lalu. Tahun berapanya kamu dulu mendengar Injil gitu. Iya, ada yang mendengar Injil sekitar tahun 2000. Ada yang sebelum tahun 2000. Sudah bertobat gitu ya kan. Jadi agak terhibur saya sedikit melihat mereka ada yang bertahan sampai hari ini. Kalau gugur semua, apalah sukacita lagi ya. Tapi mereka bertahan. Bahkan yang tua pun kayak nenek kan masih hidup, umurnya saya perkirakan 90 tahun ya. Tapi masih tetap hatinya kepada Tuhan. Wah, itu saya merasa kalah. Umurnya 90 tahun, badannya pula memang lebih sehat dari badan saya. Dan dia memegang teguh firman Tuhan itu, walaupun memang sudah berapa kali juga sudah dibuat videonya, kata-kata perpisahannya kepada anak-anaknya, supaya nanti ketika dia pulang ke surga video itu yang diputar. Karena dia bilang gitu, nanti kalau aku pulang putar kalianlah video ini, inilah yang mau ku sampaikan kepada anak-anakku dan cucu-cucuku, kepada keturunanku gitu. Saya kira ya video itu sudah dibuat sudah lewat 10 tahun yang lalu. Dan anaknya lebih dulu pulang pula. Iya, anaknya sudah meninggal. Ibu tadi belum juga. Mungkin tak harus buat video satu lagi. Iya, seperti itu. Senang ya kalau melihat orang bertahan. Iya. Saya tidak tahu berapa lama, ya berapa banyak di antara kita yang akan bertahan terus gitu ya. Iya, bertahan terus mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, mengasihi tubuh Kristus yang ada di sini, jemaat ini gitu ya. Iya, saya merindukan orang-orang yang Tuhan panggil untuk boleh bersatu di sini dalam kemah ini, ya kan? Bisa mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi mari bersama-sama ya. Ya, jadi bersama-sama walaupun tadi Abram sendiri dipanggil, dia membawa istri, membawa Lot, seharusnya Lot itu tetap bersama-sama supaya dia tidak kehilangan sumber rohaninya. Iya, tapi sayang dia kehilangan sumber daripada kerohaniannya. Memang kalau dari segi harta hebat dia, tetapi kasihan anak-anaknya, kasihan istrinya yang berubah menjadi tiang garam.
Tidak ada lagi kita lihat garis keturunan Lot yang muncul menjadi orang percaya. Tidak ada lagi. Jadi dia hanya sampai dia saja. Tidak ada lagi keturunannya. Karena anak-anak yang dilahirkan oleh anak-anaknya yang membuat dia mabuk, ya kan, supaya bisa tidur dengan dia, tak ada lagi. Walaupun orang berdosa kan ada juga yang muncul anugerah bisa kembali, ada yang bertobat gitu. Tapi dari garis keturunan Lot itu tidak ada lagi yang percaya. Tidak ada yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Bahkan mereka, kalau kita belajar, orang Moab, orang Amon, mereka menjadi musuh orang percaya. Karena mereka memusuhi orang percaya akhirnya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya. Ayat berapa yang belum kita baca? Iya, waktu kita sedikit lagi ya. Abram membawa Sarai istrinya, ayat 5, dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Iya, jadi dalam hari Mennonite sedunia ini tadi, hari Anabaptis sedunia yang dirayakan ini, ya dimanapun orang percaya. Karena di benua Afrika kan banyaknya kesulitan juga menjadi orang percaya. Bahkan ada yang harus, ya artinya kehilangan nyawa karena iman seperti itu, ya kan. Ya, dan juga orang-orang Mennonite di India juga mengalami hal yang sama. Mereka menjadi kelompok yang kecil yang seringkali mudah menjadi sasaran daripada yang lain. Tetapi berjalan bersama-sama, kita tidak sendirian. Ada tubuh Kristus bukan saja di Indonesia, tapi ada tubuh Kristus di dunia yang disatukan oleh darah yang sama, yaitu darah Kristus. Jadi sekalipun tempatnya berbeda-beda dengan pergumulan yang berbeda-beda, ya mari kita berjalan terus menuju kepada negeri kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan ingatlah janji Tuhan bahwa Tuhan juga mau memberkati kita supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jangan pernah lupakan itu ya. Ketika saudara diberkati secara jasmani, ketika saudara diberkati secara rohani, itu untuk supaya semua kaum mendengar Injil. Kita bukan sumber keselamatan karena hanya Yesus sumber keselamatan. Tapi jalannya supaya orang itu mendengar Injil. Kalau bukan lewat orang percaya atau bukan hasil usaha dari orang percaya, bagaimana mereka akan mendengar? Itu sebabnya tetap harus ada yang keluar untuk memberitakan Injil. Itu sebabnya harus ada yang berdoa terus menerus. Itu sebabnya harus ada yang memberikan dari berkat yang diberikan itu supaya boleh dana ada untuk pekabaran Injil atau untuk misi, baik di dalam negeri, baik di luar negeri. Dan harus ada juga yang memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang melayani ini. Karena mereka bukan terdiri dari besi-besi, mereka juga terdiri dari darah dan daging. Pada masa pergumulan-pergumulan yang sulit di daerah gitu ya. Ya seperti yang pernah diceritakan oleh Doris dan Nael. Ya mereka tidak punya teman untuk bersekutu kalau orang lain di sana menolak dan belum menjadi percaya. Siapa yang mengasihi hamba-hamba Tuhan yang terluka? Ya, yang banyak bergumul tapi tidak melihat hasil apa-apa. Diperlukan orang-orang percaya lain menjadi backup bagi mereka. Ya, backup bukan dari segi doa dan dana, backup dari segi kepedulian. Sehingga ketika ada waktunya mereka bisa keluar dari daerah mungkin selama beberapa hari. Ada orang yang menerima mereka di rumahnya. Ada yang menghiburkan mereka. Bahkan kalau bisa dibuat
retreat ya, untuk khusus untuk yang keluar dari lapangan. Mereka kan nggak mungkin buat retreat didanai diri sendiri. Tapi ada banyak orang percaya bisa mendanai itu. Mereka bisa di recharge kembali sehingga ketika mereka kembali lagi ke daerah, ya kan? Iya, mereka akan kuat. Saya sering membayangkan hamba-hamba Tuhan ini pun di gereja-gereja yang memulai atau bukan memulai, meneruskan. Mereka juga memiliki banyak pergumulan. Iya, mereka juga menangis, mereka juga terluka. Siapa yang peduli gitu ya? Iya, makanya selalu kalau ada telepon jam 5 pagi, ada hamba Tuhan yang cerita, ya saya memang menyediakan diri lah. Bahkan kadang jam 3 pun ditelepon, kalau itu emergency gitu ya. Saya bangun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanan ini memang tidak mudah, tapi janji Tuhan itu kita pegang. Iya, aku yang akan menyertai, aku yang akan memberkati, aku akan mencukupkan, aku akan memperlengkapi. Iya, aku mau supaya kamu diberkati, aku mau supaya dari apa yang telah kamu terima, kamu menjadi berkat bagi orang lain. Terutama menjadi saluran keselamatan bagi orang-orang yang hilang, bagi orang-orang yang berjalan kepada kebinasaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu. Engkau memisahkan Abram dari penyembahan berhala. Engkau memisahkan dia dari dosa, dari kenyamanan hidup dalam hal apa yang tidak memuliakan Tuhan. Engkau memanggil dia keluar. Engkau berjanji memberkatinya. Bahkan kami melihat berkat yang terbesar, olehnya orang lain memperoleh berkat. Dan oleh keturunannya bahkan seluruh dunia mendapat berkat. Itulah di dalam Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang juga memanggil kami keluar dari dosa. Engkau Allah yang mengkhususkan untuk memisahkan kami, supaya kami hidup untuk kemuliaan-Mu. Dan Engkau juga mau memberkati kami ya Tuhan, supaya tidak ada kurang dalam iman kami, dan tidak ada kurang juga dalam apa yang kami butuhkan, supaya Injil bisa kami teruskan. Supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan, seluruh dunia akan mendengar nama Yesus. Kami berdoa, kecilnya gereja ini, kecilnya kami, tapi biarlah Tuhan memakai kami, supaya lewat hidup pribadi kami, lewat hidup keluarga yang sudah mengenal Tuhan, lewat hidup komunitas kecil ini, Tuhan, apa yang Kau mau itu bisa sampai, adalah yang bisa dijangkau, adalah yang bisa sampai kepada keselamatan. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang lewat jemaat ini, atau keluarga dalam jemaat ini, ataupun lewat gereja ini mendengar kabar baik, mendengar Injil. Kami berdoa Tuhan, supaya kemurahan Tuhan turun. Bukan berkat jasmani semata-mata, tapi supaya turunlah berkat khusus, yaitu keselamatan yang berasal daripada Tuhan. Turunlah berkat khusus, yaitu hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang mau memuliakan Tuhan. Inilah kami doakan, supaya tidak ada satupun binasa yang pernah menginjakkan kakinya atau mendengar firman dari mimbar ini. Kami berdoa memohon kemurahan Tuhan, tambahilah orang yang diselamatkan. Dan kami juga berdoa supaya semakin banyak orang yang bukan saja mau menerima berkat demi berkat dari Tuhan, tapi tidak pernah memikirkan Tuhan dan apa yang diberikan supaya orang lain sampai kepada keselamatan. Tuhan, Engkaulah berbicara, supaya jangan kami merasa bahwa dengan harta itu cukup,
Engkau meminta kami, waktu kami, hidup kami, Injil yang kami terima dengan cuma-cuma itu, supaya kami juga meneruskannya dengan cuma-cuma, supaya orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidup kami, entah itu keluarga kami, entah itu family, entah itu tetangga, teman kerja, atau siapapun itu Tuhan, adalah dari antaranya yang menjadi kaum yang di muka bumi yang mendapat berkat, yaitu berkat keselamatan yang kami sudah terima, yang bisa kami saksikan. Kami sungguh berdoa supaya kami menjadi gereja yang benar-benar bergerak, bukan gereja yang tetap hanya menerima berkat demi berkat, hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tapi tidak pernah bergerak untuk supaya orang lain sampai kepada keselamatan. Tuhan, ampunilah kami kalau kami banyak memperoleh berkat, tapi kami tidak menjadi berkat keselamatan bagi orang lain. Kiranya berilah kesempatan supaya pada tahun ini semakin kami bergerak, semakin banyak dari umat Tuhan memberikan firman, memberikan pengalaman bagaimana Tuhan menyelamatkan kepada orang lain yang belum pernah sampai kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk janji-Mu. Kepada kami pun adanya janji berkat materi itu. Dan kalau kami melihat mulai dari sejak adanya GKMI Kasih Anugerah sampai hari ini, kalau dari segi uang sudah banyak kali pun yang Tuhan beri. Tapi kami merindukan kegenapan bahwa orang-orang lain itu diselamatkan melalui gereja ini. Karena untuk itulah dahulu ini dipisahkan oleh Tuhan. Kami berdoa supaya kami menyadari kami kecil, tapi Engkaulah Allah yang memberkati dan bisa memakai yang kecil untuk boleh membawa orang-orang yang sebesar apapun kepada keselamatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan dari mimbar ini, supaya Tuhanlah membawa mereka menyerahkan diri. Mereka ada yang mereka tinggalkan, ada yang mereka rela tinggalkan, lepaskan, supaya Tuhan akan menggantikannya dengan yang lebih baik, dengan yang lebih mulia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan umat-Mu. Engkaulah Allah yang terus memberkatinya. Jemaat pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati.